Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak sekalian. Jadi hari ini adalah materi kita yang di hari kedua, yaitu mengenai bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk menjadikan merdeka belajar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baiklah, jadi untuk menghemat waktu, kita langsung saja. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sebagai guru tentu paham, ya, tentu sering mendengar tentang Ki Hajar Dewantara, yaitu beliau adalah tokoh pendidikan di Indonesia, ya, tokoh yang memberikan revolusi terhadap pendidikan kita di Indonesia. Ya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, yaitu rasa, pikiran, roh, dan badan anak, ya, dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Ya, itu adalah salah satu kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi dari kutipan itu kita mengetahui bahwa pendidikan yang memerdekakan terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Namun untuk bisa lebih memahami seperti apa pendidikan yang memerdekakan itu, ya, kita perlu lihat lebih dalam pemikiran-pemikiran beliau. Ya, bagian-bagian bawah ini akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk memahami komponen-komponen yang menggambarkan seperti apa pendidikan yang memerdekakan. Ya, yang pertama yaitu pendidikan di zaman kolonial. Ya, jadi kita sebelum kita masuk ke zaman yang sekarang ini, jadi kita harus tahu dulu sejarah, ya, sejarah bagaimana pendidikan orang tua kita dulu, pendidikan para leluhur kita dahulu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan memutarkan video, ya, mengenai pendidikan di zaman kolonial. Setelah itu Bapak Ibu akan saya berikan refleksi untuk mengambil intisari dari video ini. Ya, baiklah, mari kita saksikan bersama dulu. Ya, Bapak Ibu, dilihat gambarnya Bapak Ibu? Ya, Pak. Ya, oke, ya. Ya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial
hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Iya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sama-sama kita menyaksikan video tentang pendidikan di zaman kolonial. Nah, sekarang dari video yang Bapak Ibu tadi saksikan itu, ya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Ya, mungkin kepada Pak Rudi ya, yang pertama, Pak Rudi. Mungkin bisa Bapak sebutkan mungkin 2 hal yang menarik yang Bapak saksikan pada video tersebut. Ya, perubahan antara pelajar dari waktu ke waktu itu semakin meningkat. Kemudian kebebasan untuk belajar dilindungi, Pak. Iya. Ya. Kemudian ya, jadi betul sekali ya. Jadi kebebasan belajar saat itu ya, yang mungkin belum semaksimal seperti sekarang ini Pak ya. Iya Pak. Ya, jadi zaman dulu itu belajar itu hanya ditentukan orang-orangnya, dipilih-pilih. Jadi tidak semua rakyat, tidak semua warga negara bisa belajar dengan bebas. Jadi hanya yang mempunyai kepentingan yang bisa sekolah waktu itu. Ya. Kemudian Pak Mulyadi. Ya, Pak Mulyadi. Ya. Ya. Mungkin Pak bisa Pak, ini ada apa yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial Pak? Mungkin Pak bisa sampaikan Pak dari kutipan video tadi Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan coba sampaikan apa yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial dengan video yang tadi. Jelas terlihat tujuannya kalian tak bukan juga tak menjajah. Ya,
Dan karena tujuan datangkan dari Belanda, datangkan Belanda. Jadi lebih baik penduduk lokal dilatih memungkinkan untuk dipakai pada pekerjaan sehingga berikan sunnah jajan. Saya pikir itu Pak. Ya Pak. Ya. Ya. Atau saya belum, tapi gimana Pak? Pak Bupati? Ya. Ya betul Pak. Jadi tujuan. Lagi? Ya Pak. Mungkin ditambahkan lagi Pak. Ya, pendidikannya tujuan ya oke saya tambahkan atau saya ulang lagi lah sedikitnya. Tujuan pendidikan pada zaman kolonial itu tetap saja menjajah, tidak merdeka. Ya, tujuan mereka mendidik anak bangsa kita ini atau bumi adalah untuk supaya mereka bekerjakan di tempat mereka bekerja, tempat mereka. Karena tidak mungkin mereka kalau secara kos tentu lebih mahal didatangkan tenaga itu dari Belanda kan kira-kira begitu. Iya betul. Tetap jajah untuk merekrut. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi zaman itu para penjajah itu ya merekrut hanya untuk menyekolahkan istilahnya ya dia para pegawainya lah yang itu yang bisa dipekerjakan ya. Nah, jadi itu zaman pendidikan di zaman kolonial ya. Ya Pak, kita lanjutkan ya. Kemudian bagaimana pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu yang akan kita kembangkan di zaman-zaman globalisasi saat ini, zaman-zaman modern saat ini. Ya, di sini juga saya ada video pendek mengenai bagaimana pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan tampilkan satu lagi video dan tolong Bapak Ibu sekalian simak video ini dan akan berikan tanggapannya. Ya. Ya. Bapak Ibu, apakah tampil gambarnya? Iya Pak, tampil Pak. Iya. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian, ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Patris pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar
untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkasu, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu tadi video mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari beberapa menit tadi tampilan video tersebut, Bapak Ibu sekalian tentu sudah ada dicerna atau ditangkap, ya. Jadi saya akan tanya kepada para peserta ya untuk memberikan tanggapannya tentang video tersebut. Ya, mungkin mulai dari Pak Rudi. Ya, Pak Rudi, bisa Pak Rudi ditanggapi? Silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya dapatkan informasi dari video tersebut adalah bahwasanya belajar itu tidak mengenal tempat. Kemudian belajar itu tidak mengenal latar belakang. Kemudian memberikan inspirasi itu sebaiknya untuk semua, bukan saja untuk yang tua, yang muda, maupun yang anak-anak. Tetapi pelajar itu adalah menginspirasi. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi pelajar itu menginspirasi ya. Jadi tidak mengenal tua dan muda. Ya, berikutnya mungkin tanggapan lain dari Pak Mulyadi. Silakan Pak. Kita perhatikan juga tadi walaupun tidak begitu jelas ya bagi kami yang ada di negara. Dewantara itu terlahir atau terpicu dari tekanan daripada Hindia Belanda dan penjajah itu untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi siswa atau peserta didik dilatih bagaimana rasa sebetulnya timbul pemikiran kalau pendidikan itu berpusat atau berorientasi kepada siswa. Tujuannya adalah membangkitkan semangat perjuangan, semangat Pancasila mungkin ya sekarang ya, mungkin juga semangat merdeka, sehingga nanti dari produk pendidikan ini akan muncul pejuang-pejuang baru untuk bisa membuat bangsa ini merdeka. Saya rasa seperti itu Pak. Iya, ya terima kasih Pak. Jadi ini kalau kita saksikan tadi tayangan tadi bahwa Bapak Ki Hajar ini sebenarnya beliau itu adalah pendidikannya adalah seorang dokter, ya, dokter. Tapi mengapa seorang dokter itu bukan bidangnya di kesehatan, tetapi masuk ke pendidikan? Nah, jadi kalau saya melihat bahwa beliau itu mulai
berperan di pendidikan ketika beliau itu diasingkan di Belanda. Jadi ketika di Belanda beliau belajar mengenai pendidikan. Dan setelah kembalinya ke Indonesia, nah disitulah mulai melakukan perubahan-perubahan terhadap pendidikan di Indonesia, dan beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan oleh Bapak Soekarno pada saat itu, ya. Sehingga peran-peran beliau sebagai tokoh pendidik sampai sekarang ini ya merupakan suatu panutan dan digunakan untuk pendidikan kita di masa sekarang. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan pendidikan di masa pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada istilahnya bahasa yang digunakan untuk memberikan dorongan kepada para pendidik, yaitu Bapak Ibu kenal mungkin ing ngarso sun tuloda, ing madya mangun karso tutburi handayani, ya. Jadi itulah semboyan. Ya, ing ngarso sun tulada, ing madya mangun karso tutburi handayani. Jadi itu semboyan. Ya. Teladan semboyan kita sampai dengan saat ini, ya, luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, berikutnya asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, inilah arti daripada kata pendidikan itu, ya, pendidikan. Jadi adalah tuntunan. Jadi kita diharapkan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita menuntun peserta didik. Nah, pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ya, uraian tersebut ya akan lebih jelas jika kita ambil sebuah contoh perbandingan. Ya, perbandingan yaitu seorang petani yang menanam tumbuh-tumbuhan, itu adalah hakikatnya adalah seorang guru atau seorang pendidik. Jadi seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi serangga, ulat-ulat dan lain sebagainya yang mengganggu tanaman padi tersebut. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, ia tidak akan dapat menjadi padi yang ditanamnya tumbuh menjadi jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti cara memelihara tanaman kedelai atau lain sebagainya. Ya, memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ya bisa saya perluas maknanya bahwa kita sebagai seorang guru itu hanya menuntun anak didik kita, ya, menuntun, mengajarinya, mendidiknya, mengubah perilakunya, menanamkan norma-norma perilaku, norma-norma agama, norma-norma sesuai dengan profil Pancasila, ya. Jadi, dan untuk masa depan siswa itu, kita sebagai seorang guru tidak menjamin, ya, tidak memberikan kepastian bagaimana ke depannya, ya. Jadi kita guru ini tidak
tidak bisa menjamin bagaimana memberikan jaminan bahwa siswa kita itu akan seperti ini, akan sukses, tidak bisa. Kita hanya bisa menuntun, ya, menuntun siswa kita itu ke arah yang baik, ya. Jadi kodratnya kita tidak bisa rubah kembali. Jadi kita menanam padi, ya yang dihasilkan adalah padi. Kita menanam jagung adalah hasilnya jagung. Jadi padi itu yang kita tanam hanya kita akan rawat, kita jaga supaya hasil padinya menjadi bagus. Itulah tugas kita ya sebagai seorang pendidik. Jadi kita menuntun. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ya kita lewati ya pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Jadi merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut dengan juga sebagai teaching at the right level. Dan pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita melakukan segala upaya untuk berpusat pada peserta didik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita melakukan tuntunan itu, kepada siswa, jadi kita harus tahu dulu bagaimana seberapa besar kemampuan siswa kita. Ya. Ya, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal yang pertama yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengenal peserta didik. Ya, itu. Jadi sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali dulu peserta didik kita. Kita mengenali potensinya, karakternya, kebutuhannya, dan keunikan siswa. Jadi kita tidak bisa merata samakan ya semua siswa kita. Kita harus masing-masing kita harus pelajari ya keunikan siswa kita di setiap kelas. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya jadi ini adalah slide terakhir saya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk mengakhirinya ya Bapak Ibu sekalian, saya ada kuis untuk Bapak Ibu sekalian ya, ada kuis. Jadi yang benar itu dapat hadiah ya, dapat hadiah ya, kuis. Tolong ini ya, ini kuisnya ya, ada soal benar dan salah ya, apa bisa baca ya. Pendekatan pembelajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik mengacu pada tingkatan kelas. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Ya. Mungkin Pak Mulyadi. Pak Mulyadi benar ya. Kalau Pak Rudi? Benar. Oke, saya akan pilih kalau benar atau salah. Bapak kedua juga benar. Saya klik benar ya. Ya. Ini hadiahnya ya, hadiahnya nih Pak Rudi nih. Ya, selamat jawab benar ya. Ya. Jadi itu ya, jadi memang benar ya bahwa pendekatan pembelajaran itu mengacu pada tingkatan kelas ya. Itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi pada sesi ini kita sudah akhiri. Jadi mungkin kita belum sempat diskusi karena masalah waktu. Ya, jadi
Jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.